Indonesia Ikrarku hiduplah negeriku, bangsaku yang semua. Astagfirullahaladzim. Aduh. Para hadirin silakan duduk. Mohon maaf Pak, tidak ada suaranya. Selanjutnya untuk sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Ucul Putri SPDP selaku Kepala OPTD Taman Budaya dan Waktu Lengkap di Persib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala marilah kita panjatkan karena atas ridho, rahmat, perlindungan dan ampunannya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan seminar sejarah Banten yang dilaksanakan oleh UPTD Taman Budaya dan Museum Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seminar sejarah Banten dilaksanakan pada hari ini secara daring dan diikuti oleh untuk umum. Kemudian juga secara luring Bapak dan Ibu dihadirkan seperti yang tadi disampaikan, tatap muka hanya untuk 10 orang saja bisa kami hadirkan dikarenakan sedang dalam keadaan COVID-19. Bapak dan Ibu, seminar sejarah Banten akan dilaksanakan oleh UPTD Taman Budaya dan Museum ini secara berkesinambungan. Tidak seperti biasanya kami melaksanakan hanya 1 kali tatap muka, tapi pada tahun ini kami akan melaksanakan tatap muka sebanyak 12 kali pertemuan. Kegiatan sejarah seminar Banten ini bekerja sama dengan AGSI atau Asosiasi Guru Sejarah Indonesia untuk dan anggarannya ini merupakan bantuan dari pusat, yaitu biaya operasional museum atau ada di dalam DAK dana alokasi khusus untuk museum. Karena walaupun ini di sini kita ada taman budaya, tetapi di pusat itu terpisah secara penganggarannya. Tahun ini sudah tahun yang ketiga museum mendapatkan bantuan operasional DAK non fisik. Nah, alhamdulillah pada tahun ini ada kesempatan untuk guru-guru sejarah atau komunitas yang bergerak di bidang sejarah itu ada kesempatan untuk bertatap muka dengan kami, sebagian yang ikut luring dan sebagian didaringkan, yang lainnya didaringkan untuk umum, itu untuk 12 kali pertemuan, tentu saja dengan tema yang akan
berbeda setiap kali pertemuannya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini mungkin kami akan bertanya kepada Ibu dan Bapak, apakah kegiatan-kegiatan seperti ini atau ada dalam bentuk yang berbeda dari guru-guru sejarah masih dibutuhkan atau tidak? Oh sangat oke, kalau sangat tolong dicatat ya. Terima kasih. Artinya ketika kami mengadakan kegiatan, ini sudah tahun yang ketiga, bahwa dengan satu kali pertemuan di setiap tahunnya sangat-sangat kurang sekali gitu ya. Makanya tahun ini alhamdulillah bisa ada kesempatan untuk 12 kali pertemuan, dan mudah-mudahan ini memuaskan di tahun ini. Jadi nanti bagi teman-teman yang lain, mohon yang bisa luring di sini untuk bisa bergantian. Yang sudah ikutan luring nanti berikutnya bisa ikutan di daring. Dengan 12 kali pertemuan itu mudah-mudahan ini satu pemuasan secara ini ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang kebetulan jadi bergerak di bidang kesejarahan, dan mudah-mudahan dengan 12 kali pertemuan dengan tema yang berbeda ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam, kemudian pengembangan wawasan juga yang lebih jauh gitu mengenai sementara ini di tahun ini masih berbunyi sejarah Banten, seminar sejarah Banten. Tahun lalu kita Banten Negeri Maritim. Tahun sebelumnya sama juga sejarah kebantenan. Nah, barangkali nanti ke depan bisa digali, Bapak dan Ibu boleh memberikan masukan kepada kami, boleh melalui medsos atau bersurat. Kami tunggu apa keinginan-keinginan yang memang di lapangan dibutuhkan, baik itu untuk kita yang menjadi pengajar atau siswa atau masyarakat umum yang memang ingin lebih mengetahui lagi mengenai kesejarahan, tidak hanya di Banten tetapi bagaimana Banten dengan di luar Banten, gitu. Baik itu dengan provinsi atau dengan negara yang lainnya, ada keterkaitan apa. Bapak dan menginformasikan bahwa juga kepada teman-teman yang kebetulan nanti di minggu yang akan datang ikutan di luring, tolong ini titip pesan dari Pak Kepala Dinas untuk selalu menjalankan 5 langkah atau 5 cara untuk memotong mata rantai COVID-19. Kita berupaya, kita harus maksimalkan itu dulu di diri kita yang 5M itu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Satu lagi ini yang 5 ini, yang 2-nya saya agak lupa. Membatasi berinteraksi, yang makanya kalau memang masih kurang nyaman, Bapak dan Ibu boleh menggeser kursi, boleh digeser kursinya untuk ini. Kemudian ini live streaming ya Bapak dan Ibu, jadi teman-teman kita sudah bisa langsung ikut di online. Ini langsung ditayangkan, kemudian nanti juga tolong diinformasikan bahwa seminar ini bisa dilihat informasinya melalui halaman Facebook Museum Negeri Banten, kemudian melalui YouTube channel Museum Negeri Banten, kemudian melalui Instagram Museum Negeri Banten Official, dan jangan lupa yang paling utama adalah tolong di subscribe dan informasikan juga kepada
putra-putri Bapak dan Ibu yang sampai hari ini belum bisa bertatap muka di sekolah. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada khusus museum. Selanjutnya untuk doa, mari bersama-sama kita sama-sama baca surat Al-Fatihah, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, penonton dari oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kami serahkan kepada direktur acara seminar, kepada Ibu Fatul Rizko, silakan. Silakan Bapak yang biasanya sebelah. Ya, silakan. Baik, saya selaku MC akan langsung ke moderator. Silakan Ibu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru, kawan-kawan semua yang ada di Zoom ya. Semoga kita selalu sehat senantiasa. Mungkin sebelum saya memperkenalkan pemateri, saya mau mengingatkan bagi peserta yang ada di dalam jaringan itu untuk mematikan mikrofon. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kalau untuk peserta yang ada di sini, Bapak Ibu guru bisa langsung mengangkat tangan. Ya, untuk pemateri pertama dengan Dr. Saifuddin, tempat tanggal lahir Lebak 9 September 1972, pendidikan, ya ini bisa dilihat, pendidikan S1 Stratatika Unisba tahun 2000, S2 Administrasi Pemda, S3 Teknologi Pendidikan UNJ 2019, organisasi, masa pergerakan, alamat, itu bisa kita lihat sama-sama. Untuk yang kedua, pemateri kita Bapak Abdul Somad, SSMPD, bisa tolong ditayangkan. Alamat rumah, Puri Serang Hijau, Blok G5 nomor 20, Cipocok Jaya, Serang. Pekerjaan, guru sejarah, SMA 1 Ciruas. Nomor telepon, email, bisa kita lihat. Ya. Untuk riwayat pendidikan, S2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknologi Pembelajaran. S1-nya Universitas Pajajaran Bandung dengan jurusan Ilmu Sejarah. Riwayat mengajar 2003 sampai 2004 MTS Negeri Serang, 2005 sampai 2013 SMA Negeri 1 pada Rincang Serang, 2017 sampai 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan 2013 sampai sekarang SMA Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang. Mungkin untuk memulai diskusi ini, saya mau meminta Pak Saifuddin untuk Saifuddin, Pak. Saya dipikirkan ini, aduh, saya dikelilingi sama orang-orang yang keren saya. Pak, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sehat semua ya? Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita rindu, betul nggak? Rindu kehidupan yang seperti biasa. Rindu bertatap muka dengan anak-anak kita, ya, bercanda dengan kawan-kawan kita sangat rindu. Tapi bukan berarti pandemi ini kita harus kalah. Justru pandemi ini menjadi tantangan buat kita agar kehidupan tetap berjalan. Karena kalau tidak, mungkin kita tidak bisa survive. Dan saya yakin dengan kerjasama semuanya, dengan menjaga prokes semuanya, insya Allah semua bisa kita lalui. Baik. Pada saat ini, Pak Ketua kita sebenarnya sempat berbincang-bincang sebenarnya tentang materi yang akan saya sampaikan. Namun kemudian saya berpikir bahwa ketika berbicara masalah Provinsi Banten, sebenarnya banyak tulisan, banyak buku yang sudah ditulis ya, seperti sama Dr. Ina Lubis, Bapak Khotim Mansur, kan? Terus juga sama perjalanan rakyat Banten menuju Provinsi Banten, ada juga yang ke bawah itu ya, gede ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan bercerita apa yang saya tahu tentang bagaimana kontribusi mahasiswa Banten terhadap pembentukan Provinsi Banten, terutama yang ada di Bandung. Bisa saja, mungkin saja di tempat yang lain juga ada yang seperti itu. Tapi karena pada saat itu saya ada di Bandung, saya lulus S1 itu tahun 2000. Jadi otomatis mengalami masa reformasi dan juga masa pergerakan Provinsi Banten. Mengalami juga masa-masa mencekam jalan Taman Sari sampai dengan ITB kayak gitu ya. Dan pada saat itu juga kebetulan saya jadi senat mahasiswa, pengurus, dan juga jadi setelah itu tahun berikutnya jadi badan perwakilan mahasiswa. Nah, saya akan mulai dari organ-organ mahasiswa Banten yang ada di Bandung. Ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, format gerakan mahasiswa pada saat itu. Kemudian karakteristik mahasiswa Banten ini menarik karakteristik. Tidak semua mahasiswa yang kuliah di sana itu punya status ekonomi yang luar biasa. Bahkan teman saya minimal 2 orang yang saya lihat, ketika mau berangkat kuliah dia pagi-pagi pakai kaos lari ke UPI, pulangnya juga sama. Saking nggak punya duitnya. Alhamdulillah yang satu jadi kepala sekolah di Ciamis kalau nggak salah, satu lagi jadi guru olahraga di Bayah. Terus beberapa anggapan yang dijawab oleh mahasiswa, karena ada beberapa permasalahan yang dilemparkan pada saat itu untuk mengganggu jalannya gerakan. Misalkan saja tudingan tentang gerakan primordial, gitu kan? Terus juga nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Terus beberapa permasalahan yang dikemukakan, artinya bahwa Provinsi Banten sebenarnya adalah jawaban permasalahan yang menjadi jawaban permasalahan yang jawaban permasalahan yang terjadi sebenarnya. Nanti saya ceritakan di bagian yang keempat ini. Baik, kita mulai di bagian pertama. Boleh saya berdiri ya? Boleh. Saya boleh silakan. Nah ini, minimal ada 9 organ di sana. Kamayasa itu pasti Bapak Ibu yang dari sini kenal.
keluarga, mahasiswa, komandan, keluarga, mahasiswa, kumalan, keluarga, mahasiswa, beban. Contoh, mata, kemudian mahasiswa Tangerang. IKN kan, ikatan keluarga mahasiswa Bandung. Ini markasnya ada di Jatinangor sana. KMB juga, KMB itu dari Jalan sebelum. INB itu ada di UPI, juga kamu bayar masih di daerah-daerah sana. Ya, jadi di satu sisi itu kita bergerak masing-masing secara parsial, tapi di sisi lain juga bergerak bersama-sama. Nah, ini yang dinamika pergerakan pada saat itu sangat tinggi sekali. Tidak bisa kita langsung bisa mengatakan semuanya, tidak bisa. Pada awal-awal misalnya, kita menggunakan platform aksi mahasiswa standar untuk mendukung gerakan sebanyak. Jadi pada awalnya memang kita tahu bahwa masyarakat kita itu sedang bergerak untuk menunjukkan sebanyak. Apalagi masih ingat mungkin ini di awalnya di sini pertemuan dengan Presiden ya, Pak Habibie di Pusat Darul Iman itu. Nah, mahasiswa kami kebetulan lihat di sana, menginformasikan itu langsung disambut oleh kami. Pada saat kami itu belum semua mahasiswa itu paham tentang apa yang mesti diusung, konsepnya seperti apa, itu belum ada. Jadi, tapi kalau KMB, Tamayasa langsung bergerak ke sana. Yang lain jadi menunggu. So, konsepnya juga harus jelas. Jangan sampai kita turun hanya orang-orang yang takut kesulitan. Terus juga apa yang mau disampaikan. Dan juga target apa yang harus dicapai. Jadi itu. Nah, setelah pamit itu berubah jadi KIND. KIND ini Komite Independen Mahasiswa Bandung. Sengaja ini dibuat agar diskursus dari semua yang tadi yang tadi bisa jadi pada saat sebelumnya. Ternyata setelah kita buka fakta-fakta kenapa kita harus mendukung gerakan perjuangan dan kita telusuri juga sejarahnya. Dan kebetulan juga kita ketemu dengan tokoh-tokohnya, akhirnya semua langsung sepakat. Kayak ini umumnya tidak lebih dari 1 bulan langsung menjadi forum pergerakan nasional. Emang ini nggak ada ini ya. Tadinya kita mau namain forum rakyat Banten. Habis konsultasi ke Banten, nggak bisa karena ada lebih masyarakat lain yang punya wajah. Kita pakai forum pergerakan masih banyak. Nah, di Porban ini pergerakan semuanya terintegrasi dengan baik. Artinya mulai dari isu apa yang dibawa, kalau kita turun di jalan dari ujung sampai ujung pasti semuanya sama, tidak ada diskusi. Terus juga kita pastilah kalau yang sering demo bagaimana teknik lapangan seperti apa gitu ya. Terus juga siapa yang keras, siapa yang apa, siapa yang main, siapa yang main silat. Kita semua makanya kita cenderung pada saat bergerak juga aman. Meskipun ada beberapa hal yang jadi insiden, misalkan ada teman kita Bali ini namanya, ini seperti bonus pada saat ini tapi itu bagian dari seni yang kita tampilkan bahwa ini yang masyarakat. Baik, jadi
pergerakan dimulai kita bergerak secara parsial, ya, sama-sama. Dan pada berikutnya kita juga bisa berkolaborasi dengan kebutuhan yang lain. Boleh saya jelas? Nah, kita berkolaborasi dengan Pokja di mana kelompok kerja pemerintahan berkesenangan. Sesuai tidak ada. Nah, terus juga ada KPUG. Almarhum terus badan komunikasi bahwa itu masing-masing bisa masuk kemana saja. Saya juga bikin dari anggota kabinet, bagian dari anggota lapor, dan teman-teman juga sama dari Pokja. Jadi setiap isu tentang Banten yang ada di kelompok-kelompok masyarakat itu sebetulnya diskusi kita. Makanya ketika ada masyarakat Banten akan ke Banten, itu selalu dilakukan dan kita kondisikan kan, dan kita menjadi bagian dari sana. Tetapi kita ada masalah yang kita gunakan keluarga masuk Banten di sana. Ya kan kita tidak hanya di Banten, tapi juga di Jakarta. Plus ketika ada kita selalu ada memberikan keputusan. Kalau misalkan di sana sama ya, di luar, di luar. Jadi semua informasi progresnya. Bahkan kita sampai sering sudah dalam dapat contoh. Yes, dari almarhum semua. Jadi saya cukup sekali ya makanya pada saat itu kalau belum benar maaf ada pager lagi. Nah ini karakteristik mahasiswa. Kenapa mahasiswa pada saat itu sangat sering dengan masyarakatnya. Pertama, status ekonomi di bawah sampai atas itu. Saya bilang kita semua orang yang makan dan kita itu melihat agak dari selatan. Tapi juga sekarang komunikasi orang yang ada di kampus. Hampir semua mereka itu mendukung. Ketika misalnya, Banten ini, Banten ini miskin, Banten kalau misalkan dari provinsi yang di depan kolam ini ada orang pasien jamu tinggi putih. Kebetulan saya kenalnya di waktu saya ketemu di Dokter Alam dan pengawas revolusi lokal. Kebetulan saya jadi anggota di sana. Di ayo bayar. Malam-malam saya ke sana. Ketika saya ke sana, dia masuk ke kamar. Bahwa para sini kan ada itu kenapa? Tahun 78 Bandung sudah satu banyak
Kenapa sekarang untuk belakang? Gimana buat itu kemudian? Ayo, isi jadi. Ya. Oke, lagi. Terus juga kami selain menjadi pengurus dari mahasiswa daerahnya juga menjadi pengurus di organisasi kampus. Kebanyakan umumnya Pak Bara itu selain juga dari KMP juga pengurus secara terus Pak Ipwi pengurus juga. Informasikan atau ini bukan terus juga masyarakatnya partisipasi di daerah ini setiap ada kesempatan kalau bisa di daerah itu sekarang masyarakat jangan coba-coba sekarang supaya kami paham. Dan saya sebagai saya bisa oleh untuk dan beda BPJS dan BPJS. Saya dengan kamu. Terus, iya. Saya dari luar. Ketika saya ke sini, saya dikenalkan dengan almarhum dan bapak. Almarhum. Ketika saya ke panggilan, saya dikenalkan itu. Awal di Jajar sudah main. Jadi masing-masing kita ya kita siap yang mengucapkan. Yang paling sulit memang ketika misalnya ada orang tua yang berbeda pendapat. Dibantu banyak kan. Kan di bawah orang tua sendiri di tempat sendiri bisa jadi berbeda dengan pandangan bisa jadi berbeda. Kami sering kami tidak bisa mereka bukan berani dulu. Kita selalu berani kasih ngomong. Akhirnya mereka berpikir hari ini gerakan ini bisa rela. Bisa rela memberikan apa? Itu apa? Kami punya sebelas. Tapi kita bisa menggunakan waktu. Kalau tidak dapat lagi, mau itu kembalikan. Yang sedang sedikit kuliah ya. Tapi alhamdulillah kebanyakan dari kami tidak. Pada akhirnya bisa mencapai sebelum kita kembali. Oke, baik. Ini karakteristik mahasiswa pada saat itu yang ada di Bandung yang saya kira menjadi faktor untuk menggunakan bisa menjadi cair dan begitu mudah. Berikutnya, nah ini beberapa anggapan jiwa mahasiswa. Pada saat itu ada isu dengan kapsan. Ini kepentingan kelompok. Ini adalah jalan kemudian. Bagaimana cara menjawab itu? Kita bilang, ada yang memberikan satu paling interesan adalah bagaimana tiap kabupaten kota DPRD-nya membuat rekomendasi. Maka kami pun masuk bersama dengan komponen yang masyarakat lain agar tiap daerah itu mengeluarkan rekomendasi.
Terus yang bagaimana? Ada di Jawa Barat acara saya sehat pembuka Islam. Saya sangat terharu karena ada orang tua, ternyata juga teman saya yang dari Bapak. Dia pada saat saya dia bertanya, izin saya dari kemudian dia mengutip buku dalam bahasa Belanda. Dia cerita dalam bahasa Indonesia. Mas, buku itu punya orang. Dia punya origam. Dia punya senjata. Bahkan ketika negara yang satu ini pecah, dia berdiri bersama Jogja. Tapi dia tidak memiliki. Tapi sekarang menggunakan. Jadi terkesan. Kalau sekarang banyak menjadi provinsi dan daerah adalah gratis. Ada kesalahan. Berapa? Mematahkan secara keseluruhan. Yang mulia. Kedua misalnya, wah, ada ketinggalan. Saya masih ingat di pembahasan kita itu observatif. Dia mengatakan gerakan disintegrasi tepatnya. Saat itu yang di dalam cara adalah pemilih, apalagi ada siap juga. Ya, ini adalah bagian dari sana. Saya kan bisa cerita kan bisa bicara. Ini bukan cara konsentrasi. Kembali lagi kalau kasih tidak ada kita bisa merdeka. Karena sebenarnya ini, tapi dari kondisi supaya lebih maju. Jadi setiap hari itu kita berusaha dengan apa? Dengan ketulusan hati kita hidup. Kita kan cuma macam-macam. Kita kan cuma sekali. Bahkan dengan istri. Hanya sudah semua. Tidak semua. Kami soalkan kalau teman-teman seimbangnya masuk banyak kenyataan kalau kita cinta yang sendiri ada dosa banyak dokter. Jadi ada yang dikatakan semuanya bisa dibantahkan. Saya ketemu dengan Profesor Dr. Dendi Pratama-Wijaya. Dia itu Pusat Pengkajian Bumi Kelautan. Dan dia meminta kita membuka data. Kita sangat mudah membuka. Kita ya, kita ada di mana. Jadi ini juga minimal ini yang kita tidak hanya berkata ayat yang tidak sehingga juga sangat oke. Nah, kenapa sih kita ingin cari provinsi? Bukan itu sebetulnya.
seperti ini kita ada di tas masa. Sebenarnya kita ini sama. Kalau dibalik, ya. Kalau sudah terus kita bisa sudah berubah tinggal belah kita ingin jadi provinsi, termasuk untuk mahasiswa dari kampus, ingin sama-sama maju bersama, ya. Apalagi pada saat ini juga dibahas tentang isu otonomi daerah, ya. Bagaimana kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal jika ada perbedaan besar dan celah, misalkan kebutuhannya lebih banyak daripada kemampuannya, kapasitasnya berarti celah negatif, dan positif. Semakin celahnya lebar, berarti semakin banyak yang diberikan. Semakin celah kecil, maka semakin kecil ya. Jadi bagus sekali ya. Apalagi sekarang ini, pada sisi kita itu kedua dari semua. Karena 60% kayak ada kita dalam kehidupan itu kecil. Dan kita jauh dari kita. Masih kita mampu, kita maju. Dibanding di negara lain tempat pada saat itu pembangunannya. Pada saat itu, nah, kami mendapat mungkin ini karena tentang kendala yang terlalu jauh antara daerah dengan pembuat kebijakan yang ada di kamera. Jadi provinsi semakin dekat, semakin kelihatan. Oh ini misalnya, oh ini kebutuhannya, sehingga ini bisa diformulasikan ke dalam kebijakan dan pembangunan. Enggak nunggu yang lain lagi. Kenapa? Karena kita tahu kita tulis itu apa masalahnya, tinggal formulasikan. Bisa jadi orang lain membuat enggak orang tidak tahu, jadi salah kebijakannya. Nah, ini juga mencoba juga pada saat itu. Jadi ada keinginan bahwa orang-orang ini berkarya, ini mendapat karya yang bagus. Nah, jadi ini hal-hal yang bagus. Kalau misalkan sekarang bagaimana? Apakah masih ada yang berkata, ini selesai? Dengan siapa yang memegang keputusannya? Baru terjadi provinsi, pegang keputusannya. Tidak boleh berhenti. Bahkan itu akan menjadi misi anak kita. Menghilangkan keterbelakangan, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan disparitas, mempercepat pembangunan, memperpendek tentang kendali. Terus juga bagaimana agar semua kita dapat kaya. Jangan sampai orang tua kita sawahnya terbengkalai karena anak tidak mau jadi petani. Tapi bagaimana kita ke depan anak-anak petani bangga, meskipun dia sarjana atau dokter, bangga dengan petaninya itu. Karena kalau Bapak Ibu, kalau kita mau bersaing,
Sekarang ini kita bersaing dengan teknologi. Kita akan kalah sama orang-orang yang lebih dulu dengan teknologi. Kalau mau bersaing dan mau menangkan persaingan, cari dia yang mana itu ada. Yang mana cari keunikan kita. Jadikan keunikan kita itu keunggulan. Tidak ada yang lain nanti kita. Kalau itu kita bisa geser, maka kita akan bisa hidup di rumah. Oke, silakan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Oke, meningkatkan kapasitas diri dan keluarga dengan penuh. Ini tetap harus kita. Nanti juga suatu saat, ketika waktunya tiba, mungkin saat itu kita benar. Kata Profesor Habibie, jangan mencari-cari mengejar-ngejar jabatan. Nanti kuasailah kompetensi yang ada pada jabatan. Terus menjadi bagian dari masyarakat yang mewariskan. Kita jangan pas dari akar kita. Tadi itu kami di sana juga, ya, belajar lagi. Saya mengungkap sama ibu. Baru kita sampaikan itu, kita bermain, kita juga main bodoh. Baru. Apalagi kalau kita nggak punya duit ya, main jadi komunikasi. Terus menjalin terus. Iya. Pilar sama kabupaten kota dan juga provinsi. Ya. Bagaimana provinsi bisa mensupport kemajuan kabupaten kota, menjalin kerjasama ke daerah dan daerah bisa memotret keunggulan masing-masing dan coba fokus itu. Terus bisa berkarya. Jangan berusaha. Insya Allah semua ya saya tidak mungkin. Saya juga tidak menyangka saya bakal bekerja di sini. Padahal setelah beberapa dokumentasi di sebelah kanan itu kita lebih wisata ya di luarnya. Saya pakai baju itu yang sebelahnya ini Pak Sadli, Ketua Pemayasan. Ini fotonya kita bersama dengan Pak Brian. Ini tekap kita nih Pak. Kita sebut sejauh ya. Ya ini teman saya ini luar biasa, ini ingatannya luar biasa. Ketika misalnya kita ada di daerah mana, oh itu ada foto namanya ini. Siapa saya? Dan ya, mudah-mudahan Allah menolong kita. Amin. Lanjut. Ini waktu kerja kakak. Ya. Ini Pak Aris, ini sudah jadi dokter juga, guru juga di Palembang. Nah, ini Pak Apri, ini anak Kaolotan di Jisunan. Ini Abdul Man, ini dari Tangerang, Selatan. Ini Abah Tangerang, ini dari orang Musa. Ini yang menjadi guru silat kita. Ya, saya diajar silat juga sama dia. Dan dia juga tampil tiga kali segala macam. Ini ada yang mungkin dari IKN. Lanjut. Nah, jadi ternyata teman-teman itu pandai sekali main silatnya, main koyangnya bagus, gerakannya hebat. Tentu saya juga bisa. Saya berharu juga saat itu. Saya tidak nyangka. Ini baju tadi, kerjanya sekarang anggota dewan kota, 2 periode. Oke, lanjut. Ini di sini juga ada Pak Bara di sini, Pak Hari, Pak. Nah ini Pak Dekan ini Pak Dekan Belanda ya. Oke, terus. Nah, ini teman-teman dari mana? Jadi itu
tidak ada yang tahu. Tapi sebenarnya setiap tahun kami selalu untuk introspeksi meskipun kami tidak bisa berbuat banyak, tapi kami coba untuk mengkaji sejauh mana udara terbenci. Dan saya harapkan pada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa memberikan tugas yang lebih. Bagaimana kita bisa berfungsi dengan tegak sama dengan yang berjalan. Sekali lagi, kemampuan kita sangat besar, uang kita sangat besar. Kita kedua kajiannya Indonesia, terus berbeda dengan siapa lagi yang akan menjaga orang tua kita, saudara-saudara kita yang cerita kita jauh. Jadi bagi saya berada selamat datang. Mudah-mudahan ke depan, ayo kita bersama. Mudah-mudahan Pak Ketua teknologi pelajaran saya akan sebuah menjadi akan kita juga semua. Bukan hanya saya bisa. Kenapa? Karena guru-guru yang baik itu kelas. Ketika keluar kelas itu bermanfaat. Jangan sampai kita belajar mengajar pas keluar dari itu tidak bermanfaat. Jangan lupa. Baik, itu saja. Terima kasih. Menarik sekali Pak, saya jadi bagaimana para mahasiswa aksi kebanggaan Banten terpisah dari Jawa Barat. Jadi itu yang kebanyakan teman-teman semuanya. Kita lanjut ke pembahasan Pak Abdul Somad dengan materinya masa reformasi di Indonesia. Untuk Pak Abdul Somad, silakan. biar lebih jelas nih saya sambil jaring juga yang Pak lihat. Soalnya ada beberapa tulisan katanya namanya Ya. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati di sini barangkali sedang memantau juga Pak Bidang ini, kemudian Ibu Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum, Bu Ucu, kemudian Pak Dr. Raif Saifuddin, pembicara kita tadi. Kemudian juga kami hormati juga teman-teman para peserta webinar Sejarah Banten, khususon dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, materi saya dalam hal ini adalah masa reformasi. Sudah kelihatan belum di Zoom? Karena saya langsung jadi co-hostnya. Kelihatan ya, Ajak Raya? Baik. Materi saya adalah masa reformasi. Sebentar, sorry. Masa reformasi Indonesia. Sejarah dan sejarah pembentukan Provinsi Banten, perspektif pembelajaran sejarah di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, para hadirin, memang
Kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD Taman Budaya Museum juga terkait dengan kegiatan guru-guru sejarah di Provinsi Banten khususnya, di mana temanya mungkin ini terkait dengan kondisi pandemik Pak Aep ya, karena kondisi pandemik maka kita berinisiatif untuk mengadakan kegiatan bimbingan teknis pembelajaran jarak jauh sejarah dan budaya Banten. Kenapa ini kemudian muncul tema ini? Karena situasinya bahwa peserta didik itu dan guru juga nggak bisa ketemu ya, masing-masing di rumah. Nah, kemudian juga karena pandemi ini barangkali hampir setahun, maka dirasa barangkali di masyarakat, mungkin di kita juga, peserta didik itu banyak yang bosan juga gitu kan ya. Sehingga ada penelitian dari Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu bisa akses nanti di puslitjak.kemendikbud.id kalau nggak salah. Di antaranya itu ada survei Bapak Ibu 1.000 guru dan 1.000 kepala sekolah itu surveinya melalui SIM PKB. Semuanya udah punya SIM PKB ya. Kalau nggak punya nanti bisa tanya ke ketua FGMB-nya. Di antaranya bahwa salah satu solusi dari PJJ ini di antaranya adalah bagaimana memanfaatkan lingkungan di rumah, lingkungan sekitar itu sebagai sumber belajar. Nah, saya kira inilah yang kemudian menjadi titik temu bagaimana kemudian mengemas tadi dan sudah dipesankan juga oleh Pak Dr. Aep Saifuddin tadi bahwa bagaimana ini bisa sampai ke telinga anak gitu ya, bisa dipahami anak, bahkan kemudian juga tadi menjaga cita-cita kita bersama ketika kita membentuk Provinsi Banten. Saya kira ini tema mengenai ini saya kira sepanjang saya jadi guru sejarah Pak Aep baru kali ini nih ada tema kita bicara sejarah pembentukan Provinsi Banten. Begitu ya Bapak Ibu yang ada di sini. ini guru-guru sejarah Pak. Ada yang dari Tangerang, Pak Haji Sardi, ada yang dari Kota Serang, ada juga yang dari Kabupaten Serang. Banyak dari Kabupaten Serang. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kompetensi dasar atau materi sejarah Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Saya kira juga ada peserta webinar ini dari siswa ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pelajaran sejarah Indonesia, materi mengenai reformasi itu ada di 3.6 ya, ada di kompetensi 3.6 ya, mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 SMA dan MA. Kenapa? Ini ada kurikulum baru bahwa SMK itu kurikulumnya beda sendiri Pak. Karena dia pelajaran sejarahnya hanya di kelas 10. Sebelumnya dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu pun kemarin sempat gonjang-ganjing Pak Aep. Ya, pelajaran sejarah mau dihapuskan. Kemudian kami berjuang dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia berjuang, dari Prodi Pendidikan Sejarah, dari Prodi Ilmu Sejarah berjuang. Ya supaya apa? Supaya kita tidak amnesia ya, jadi lupa ingatan dong nanti kalau nggak pelajaran sejarah dihilangkan. Walaupun katanya ngomongnya kata Pak Menterinya nggak dihilangkan itu, iya bagaimana nggak dihilangkan, hanya mata pelajaran pilihan. Bagaimana kalau tidak dipilih, berarti kan tidak ada. Nah, seperti itu. Tapi di SMK memang sudah tinggal kelas. Jadi di SMA dan Aliyah itu KD-nya itu yang Permendikbud 37 2018 sebenarnya isinya sama dengan Permendikbud 24 2016. Ada namanya standar isi ya, termasuk kompetensi dasar. Di situ ada 3.6 dan 4.6. Kalau yang terbaru ada namanya kurikulum penyederhanaan. Ini Bapak Ibu guru di sekolah jangan sampai nggak tahu Bapak Ibu ya. Makanya diadakan BIMTEK PJJ. Karena yang saya amati itu ada beberapa dari Bapak Ibu yang masih tidak tahu bahwa ada namanya kurikulum penyederhanaan ya. Jadi ada beberapa kader yang lain sehingga Bapak Ibu lebih mudah. Saya aja ngajar kelas 12 hanya karena memang prosesnya sedikit. Ya. Nah kalau di kamu nggak panjang yang di Bangkok.
Ketentuan nomor 018 garis miring H garis miring KL garis miring 2020 ada perubahan nomor KD menjadi 3.4 dan 4.4. Hanya perubahan KD saja karena ada yang dipotong. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini semester sekarang semester 2 kelas 12 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Jadi ada KD-nya atau materinya. Kemudian yang kompetensi keterampilannya melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Di sini tidak ditayangkan di saya ada di sini. Yang untuk SMK ini tidak usah khawatir, jangan nanti ada kalimat wah SMK tidak dibahas. Di SMK itu ya itu kurikulumnya mengacu pada Per Dirjen panjang lagi nih. Ya, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 44 D5 KM 2018 ini Pak Rahmat 3.11 ya Pak Rahmat ya. 3.11 mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal reformasi serta peran mahasiswa Pak Aib Saifuddin. Bahkan di sini kompetensinya dijelaskan bahwa peran mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan. Jadi di SMK malah disebutkan Pak. Jadi peserta didik itu siswa itu harus bisa menganalisis bagaimana peran mahasiswa dan pemuda yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Saifuddin. Ya, menjelaskan bagaimana peran mahasiswa dan pemuda Banten ketika proses perjuangan pembentukan Provinsi Banten. Yang dalam waktu yang sama sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perjuangan reformasi, hanya selisih 2 tahun saja, 98 dan tahun 2000, begitu. Kemudian yang kompetensi keterampilan yang mengolah informasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa sampai dengan awal reformasi serta peran mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan. Jadi bedanya kalau yang SMK itu rentang waktunya lebih luas. Kenapa? Karena dia hanya diajarkan di kelas 10 saja. Jadi padat itu materinya. Ya, baik. Jadi ini nanti mudah-mudahan ini bagi teman-teman guru sejarah yang saat ini atau yang belum mengajarkan KD ini, kita bisa diskusi di sini. Kita bisa mudah-mudahan mendapatkan inspirasi untuk mengajarkannya di ruang-ruang kelas virtual atau pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita bicara bahan ajar. Kalau mengajar itu harus ada bahan ajarnya. Ini saya ingin juga menyampaikan ke Bapak Ibu semua, karena kita PJJ, pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat sejumlah modul. Ini jangan sampai nggak tahu ini, ya. Jadi modulnya itu per KD. Bapak Ibu nanti bisa akses di gerbang kurikulum. Nanti kalau googling aja gerbang kurikulum, dan nanti sudah kelihatan gerbangnya, nanti masuk ke sana ada banyak modul, ya. Kebetulan ini anggota ASI juga Kang Ganda Yanuar, ini salah satu guru dari Banten yang diutus untuk keterbacaan ya Pak Ganda ya, keterbacaan modulnya. Jadi modul ini dibuat oleh guru sejarah. Jadi Bapak Ibu bisa download modul ini ya di internet dan nanti bisa diberikan kepada anak. Karena kalau modul itu kan, apalagi ini PJJ, ini bisa lebih mandiri. Nah, di modul ini Bapak Ibu bisa ya, satu KD yang terkait tadi KD yang sudah saya sebutkan, perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Ya. Nah, peta konsep. Ada peta konsep. Saya kira Bapak Ibu semua yang mengajar di SMA, di SMK, di Alia sudah setiap tahun menyampaikan materi ini, sudah hafal kali gitu ya, di luar kepala. Pokoknya di luar kepala berarti Pak Didinnya. Jadi Bapak Ibu semua sudah biasa menyampaikan materi ini, sudah bertahun-tahun, bahkan sejak sebelum kurikulum 2013 juga sudah disampaikan. Ya.
itu biasanya menyampaikan bagaimana latar belakang terjadinya reformasi, ada krisis ekonomi, ada krisis politik, krisis hukum, krisis kepercayaan. Kemudian kita juga biasanya anak suruh ngapalin tuh agenda reformasi, nah gitu kan ya, menghafalkan ada 6 agenda reformasi. Dan juga biasanya kita mempelajari, mendiskusikan bagaimana kondisi ya, situasi politik dan ekonomi setelah 21 Mei. Walaupun di sini mungkin ada perbedaan. Presiden ini sampai Jokowi nggak sih gitu kan? Karena kalau di kompetensi dasarnya itu kalimatnya awal reformasi. Maka biasanya yang disebutkan di sini ada Habibie, ada Abdullah Wahid, ada Megawati, ada SBY. Sebagian juga menyebut ada Pak Jokowi gitu kan ya. Harusnya kalau Pak Jokowi awal sampai akhir reformasi gitu kan ya. Jadi ini hal yang biasa yang sudah disampaikan Bapak Ibu semua. Cuma tadi yang dikatakan Dr. Saifuddin pembicara kita pertama, kalau keluar kelas itu apa yang diingatkan gitu ya? Apa itu? Apakah gitu? Ya, hubungannya sama saya apa sih yang dipelajari? Apalagi yang diomonginnya Jakarta lagi. Sejarah nasional itu sejarah Jakarta apa sejarah apa sih gitu kan? Ini persoalan Bapak Ibu. No. Indonesia dijajah tahunnya 350 tahun cuma ya, menggugat 305 tahun. Dari mana coba 350 tahun itu? Dari mana Biro? Dari 1596. Ada apa 1596 itu? Kan 1596 ditambah 350 1945 ya. Ya kan? Ditambah 1945 dikurangi 350 itu 1595. Ada peristiwa apa 1596? Cornelis Daudman datang ke Pelabuhan Banten. Mau apa? Apakah kenapa itu disebut sejarah nasional? Dari 350 tahun kan sejarah nasional. Padahal Indonesia belum ada waktu itu. Ya, atau misalnya ada peristiwa siapa Herman William Dendels. Tuh, Herman William Dendels itu datang ke Banten. Jadi datang pertamanya ke Banten kemana? Kemana coba? Ke Anyer tuh, Pak. Saya mungkin yang lebih tahu guru sejarahnya ke Nyaho ya. Ke Anyer 1 Januari 1808. Apa itu sejarah nasional atau sejarah lokal? Jadi pada dasarnya sejarah nasional itu ada bulan dari sejarah-sejarah lokal. Apalagi kalau pra kemerdekaan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di sini. Nah, materi-materi mengenai reformasi 98 itu menjadi materi yang sangat familiar, sangat umum disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian di kelas-kelas kita. Bahkan mungkin juga siswanya sudah pernah dengar, sudah pernah baca sebelum SMA, kan gitu ya. Kan sekarang internet tuh bisa baca, bisa lihat YouTube dan sebagainya. Misalnya saja kita menyampaikan soal materi peristiwa Mei 1998. Ya, ini menjadi materi yang sangat biasa disampaikan. Bagaimana mahasiswa demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar. Nah, di sini aja nggak disebutin di Serang, padahal di Serangnya ada. Itu sudah kita bisa sejarah pelakunya ada, ya kan? Jadi di dalam narasi sejarah nasional itu selalu tadi pusatnya di epicentrumnya itu memang ada di Jakarta. Tetapi apakah di daerah tidak ada pergerakan? Ada semuanya termasuk di Serang, ya. Kemudian di dalam narasi sejarah nasional kita menyampaikan juga soal misalnya peristiwa Trisakti, ya. Sampai kemudian para mahasiswa itu datang ke gedung DPR MPR dan puncaknya tanggal 21 Mei 1998 ya ketika Soeharto ya mengundurkan diri ya, dan ini menjadi puncak dari sejarah reformasi di Indonesia. Saya kira ini hal yang biasa ya.
Kemudian juga tadi salah satu materi juga adalah tuntutan reformasi, ya. Dan ini juga sambil mengingatkan kita semua ini para generasi muda mengenai tuntutannya. Apakah sudah berapa tahun sampai sekarang itu? 20, hampir 23 tahun ya. Nanti bulan Mei itu 23 tahun. Apakah ini sudah dilaksanakan atau belum? Penegakan supremasi hukum, ya, timbul tenggelamnya. Kemudian pemberantasan KKN begitu juga. Apa watak Indonesia itu korup? Waduh. Kemudian pengadilan mantan Presiden Soeharto, ini yang tidak bisa terkabul dan tidak akan balik lagi ya waktunya ya. Kemudian amandemen, saya kira kalau amandemen dilaksanakan, kemudian pencabutan dari fungsi TNI Polri sudah dilaksanakan. Nah yang keenam Bapak Ibu yang otonomi daerah. Nah dari otonomi daerah nanti kita bisa breakdown apa yang terjadi di Provinsi Banten atau di Banten, tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama bagaimana proses pembentukan Provinsi Banten. Dan biasanya kita juga menyampaikan soal kebijakan-kebijakan. Next, ada kebijakan-kebijakan para presiden, ya kan biasanya begitu kan? Kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan politik, tiap presiden suruh ngapalin anaknya tuh, ya, suruh ngapalin tuh, ya. Next, nah. Di sini misalnya materi-materi yang mungkin Bapak Ibu sudah sampaikan, ini adalah narasi nasional dan memang perlu disampaikan supaya tahu anak-anak kita, karena bagaimanapun ini adalah perjalanan bangsa ini, ya, bahwa sejarah itu adalah bagaimana kita memahami, mengenal diri kita sendiri, keluarga kita dan bangsa kita, ya. Ini hanya beberapa contoh aja Bapak Ibu, yang mungkin juga sudah disampaikan dan anak-anak juga sebagian sudah tahu. Misalnya pada tahun 1999 ada pemilu pada masa presiden siapa ini Bapak Ibu? Habibie 99 ya. Ini menggambarkan bahwa muncul kebebasan dalam politik yang sebelumnya terkungkung hanya dengan satu golongan karya dan dua partai politik. Sekarang sudah banyak. Kemudian yang kedua misalnya di fungsi ABRI, ya, dulu namanya ABRI. Makanya saya selalu bilang, kalau kelas 12 cita-cita kamu apa? Jadi ABRI Pak, nggak bakal kesampaian kamu jadi ABRI. Orang ABRI-nya udah nggak ada. Kita jadi TNI dan Polri aja tuh. Yang kamu ngomongnya ABRI dari mana? Dari kakek saya Pak. Zaman Orde Baru ya, kamu berarti kakeknya. Ngomongnya kamu jadi ABRI aja. Ya, jadi di sini harus kita sampaikan bagaimana dulu masa Orde Baru kita terkooptasi oleh kekuatan militer misalnya. Kemudian yang ketiga ini saya bilang misalnya Gus Dur, ya, ada yang bilang katanya Gus Dur itu bapaknya orang Tionghoa, ya, karena dia itu betul-betul punya jasa yang besar untuk orang-orang Tionghoa. Karena pada masa Orde Baru dilarang untuk merayakan Imlek kan gitu ya. Nah, kemudian Megawati apa katanya prestasinya, kebijakannya, politiknya? Oh, diantaranya adalah KPK misalnya, ya kan? Itu bagaimanapun juga harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita. Harus jadi guru sejarah tuh nggak boleh, ini menurut saya mah nggak boleh berpihak Bapak Ibu ya. Kayak kemarin 01, 02 gitu kan, Bapak 01, 02 kan 03 saya mah di tengah aja saya mah. Kan gitu ya. Sama juga. Apakah Soeharto itu pantas jadi presiden, jadi pahlawan atau tidak, itu sudah selesai pembahasan seperti itu. Kalau kita guru sejarah menyampaikan saja yang baik-baik, udah meninggal atau orangnya juga ya. Nah, seperti inilah. Kalau misalnya ada anak-anak mungkin yang tanda kutip racuni, kalau Mbak Mega mah begitu begini gitu kan ya. Nah, kita kalau dari guru sejarah sampaikanlah yang baik-baik. Ya walaupun tetap kritis juga ya. Seperti KPK ini adalah prestasi dari Megawati presiden. Kemudian SBY itu, SBY salah satu prestasinya adalah bagaimana dia mendamaikan kan di Aceh, ya, Bapak Perdamaian di Aceh. Ya, contoh, ini beberapa contoh kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, kebijakan-kebijakan politik yang dilaksanakan oleh para presiden di awal reformasi. Ya. Oh, GPS, guru bantu sekolah nih, Pak F.
Ini ada teman-teman yang generasi BBS, itu prestasi Megawati, sehingga guru-guru banyak yang jadi PNS. Kalau sekarang P3K ya, Pak Haji ya. Prestasi Jokowi dong P3K itu. Ya, kemudian di bawah ini, di bawahnya itu ada beberapa contoh dari apa namanya kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang ingin saya sampaikan dengan contoh infografis ini, Bapak Ibu, zaman ayeuna memudahkan tong loba-loba ting teks, tong loba-loba ting ceramah, dibikin kan kasih ini aja, jelasin sedikit udah ngerti. Bahkan kalau hebatnya lagi dia yang bikin, Bapak Ibunya mah susah itu bikinnya, itu nggak bisa itu. Tapi anak mah pintar mau ininya, Bapak Ibu mah kasih datanya aja, ya tugasnya membuat infografis, gitu. Kan infografis yang ini, ya. Nah, contoh di sini infografis mengenai bagaimana reformasi ekonomi pada masa Habibie, ya, seperti misalnya kebijakan moneter, perbankan, fiskal, korporasi, ya, misalnya bisa menurunkan apa itu kurs ya, mata uang rupiah terhadap dolar sampai dari berapa itu paling tinggi itu 16.000, ya, sampai turun dari 7.000, orang sekarang aja berapa ya. Itu masih prestasi itu. Kemudian misalnya contoh yang lain pada masa Gus Dur, ya, kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Gus Dur, kemudian pada masa Megawati, kemudian masa SBY. Yang notabene saya kira sekali lagi kalau menyampaikan sejarah itu seperti kita apa namanya posisi moderator gitu nih, kayak Bu Rizko ini nih, ada di tengah-tengah. Sampaikan hal-hal yang sifatnya positif, sampaikan hal-hal yang sifatnya mungkin dianggap oleh masyarakat itu sesuatu negatif. Misalnya contoh, ini kan berdasarkan data, bukan fitnah. Misalnya contoh, kalau lagi zaman Gus Dur mah dolarnya ini gitu kan, melemah saja, melemah gitu. Misalnya contoh seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya. Nah, otonomi daerah yang tadi saya tadi bicarakan soal otonomi daerah. Disampaikan kepada siswa itu bahwa berdirinya pembentukan Provinsi Banten itu karena otonomi daerah tahun 2000. Sebelumnya ada Papua Barat tahun 99, Maluku Utara 99, Banten itu bersamaan dengan Bangka Belitung, Gorontalo, Kepulauan Riau. Kemudian 2004 itu ada Sulawesi Barat dan 2012 Kalimantan Utara. Nah, pertanyaannya, mengapa harus sejarah lokal? Mengapa sejarah lokal harus dipelajari? Jadi pada dasarnya belajar sejarah itu belajar diri kita sendiri. Dari mana kita berasal? Siapa orang tuanya? Jadi ibaratnya ngapain kita mempelajari sejarah orang lain, sejarah bangsa lain kalau kitanya sendiri nggak tahu. Ini kayak misalnya orang Banten Pak aja. Ada pertanyaan, orang Banten yang asli itu ngomongnya Sunda atau bebasan Jawa Serang? Saya kebetulan orang Serang, orang karena biasa nyarios Sunda, bangkit bebasan, luas kita. Ya, terus kata orang Tangerang, atau Tangerang itu dua-dua orang Betawi kita mah, gitu kan. Nah, sebagai sejarah kita mengatakan mungkin orang Banten itu multicultural, gitu kan ya. Ada orang Jawa, mungkin sejarahnya juga dari Demak dulu ya, Cirebon gitu kan. Ada yang orang Sunda gitu kan, ada juga orang Betawi, jadi multicultural. Kemudian yang kedua, siswa diajak mempelajari sejarah daerah lain, tetapi tadi skalanya nasional, jadi bosan. Apalagi hanya sekali nama-nama, angka tahun, peristiwa gitu. Oleh karena itu perlu merubah paradigma pembelajaran sejarah yang cukup memberikan rangsangan stimulus perpadudik untuk bisa bagaimana memparalelkan, jadi mengkontekstualkan apa yang ada di dalam dirinya, di masyarakatnya dengan apa yang dipelajari dalam sejarah. Jadi istilahnya kerennya konservasi lingkungan, ya. Jadi itu bagaimana bisa peserta didik itu, kalimatnya gitu, ya. Sejarah lokal, asal usul istilah dari mana dia berasal. Next. Nah, bagaimana belajar sejarah itu di lingkungan sendiri, di lingkungan dekat sekolah, di lingkungan dekat rumah. Misalnya ada museum, di sini ada museum. Kalau ibaratnya tidak ada materi bagaimana supaya datang ke museum, nggak akan ada museum.
Seperti saya contoh misalnya di Pandeglang itu ada namanya Sidang Tiang, itu nomor tingkat nasional, di tingkat nasional ya. Peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Kalau anak SMA menesnya SMA 4 yang nggak ngajari, nggak diajarkan di situ ada situ bakalan ya. Begitu pula di daerah-daerah lain. Termasuk bangunan sejarah. Ini bangunan sejarah nih. Barangkali Bapak Ibu guru sejarah ini juga masih penasaran ya, ini tuh bangunan apa ini? Fungsinya apa dan sebagainya. Ini bisa kita pelajari sebagai sebuah pembelajaran sejarah yang kontekstual. Oke, termasuk juga lingkungan alam, termasuk juga tadi kearifan lokal, itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran sejarah. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya bagaimana peserta didik itu menggunakan berbagai sumber belajar, Bapak Ibu, jangan cuma teks. Jadi pembelajarannya jangan berorientasi pada teks, walaupun ada modulnya, itu sumber belajar. Tapi bisa dari dokumen, ya, dari narasumber ini seperti ini ya. Sehingga yang paling utama adalah bagaimana peserta didik itu merasa bahwa yang saya pelajari itu adalah diri saya sendiri. My own histories, kata bahasa Jawa sekarang ya. My own history. Ya. Yang kedua, bagaimana setiap materi itu harus ditentukan yang pentingnya itu yang mana. Baik. Selanjutnya, bagaimana kemudian ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran? Baik, kemarin saya menulis di Banten Raya, judulnya Keluarga sebagai Sumber Sejarah. Bagaimana peserta didik yang ada di rumah itu dalam PJJ itu kemudian dia menjadikan orang tuanya itu sebagai sebagai sumber sejarah dengan bercerita. Ya, misalnya saya pernah melakukan satu proyek, ya, beri tugas anak itu membuat autobiografi. Jadi dikumpulkan dokumen apa, buku nikahnya, akte kelahirannya, ijazahnya, rapotnya segala macam, itu dokumen. Dia belajar langsung sejarah. Kemudian dibikin narasinya, ya, kemudian narasi itu dikaitkan dengan situasi keadaan di Indonesia pada masa reformasi. Saya kasih contoh di sini ada wawancara. Jadi anaknya nanya ke bapaknya, Pak, kebijakan SB itu aku BLT, alhamdulillah. Nah itu kan real, dan jadi pelaku sejarah. Bahkan yang tadi kaitannya dengan kebutuhan Proji Banten, ribuan orang, ribuan mahasiswa, ribuan masyarakat yang berjuang itu, saya kebayang itu anaknya nanya, senang sekali. Ada infografis sejarah pembentukan Provinsi Banten, Bapak narasumbernya di luar biasa kan. Orang tua mereka. Jadi seperti itu Bapak Ibu, nanti siswanya kemudian membuat proyek, membuat autobiografi, membuat infografik, membuat cerpen, membuat pilihan-pilihan yang mereka sukai sendiri. Itu saja barangkali dari saya, ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di Zoom? Belum ada. Mungkin untuk Bapak Ibu ada yang bisa bertanya? Mungkin Mbak bisa bantu saya. Bapak sebutkan nama dan asal. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari semua yang betul tetapi terutama atau support yang terkesan dalam golongan tertentu kelompok tertentu kaitannya dengan reformasi birokrasi bahwa setiap kali perubahan atau reformasi kita masuk pembentukan provinsi Banten itu dilatar belakangi oleh beberapa keinginan tertentu. Tadi Bapak di antaranya yaitu adanya keinginan atau salah satu dari kelompok tertentu atau elit politik. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak, atau permasalahan atau yang ingin saya tanyakan bagaimana penjelasan Bapak? Bagaimana menurut Bapak menanggapi adanya anggapan bahwa setiap perubahan atau reformasi, terutama terbentuknya Provinsi Banten, merupakan hanya kepentingan kelompok tertentu atau itu Pak, hanya satu aja. Untuk Pak Somad boleh dua nek. Oke, untuk Pak Somad tadi bahwa ada beberapa indikator di dalam TPP yang bisa kita sampaikan, khususnya dalam sejarah lokal tentang pemberian bagaimana reformasi terbentuk ini yang kemudian tercipta dengan Provinsi Banten itu sendiri. Nah, yang ditanyakan kepada Pak Somad tadi bahwa ambillah salah satu terpenting yang mesti kita sampaikan kepada siswa agar anak itu ketika keluar punya memo atau berdekatan di kata mindsetnya reformasi tidak hanya Jakarta kan seperti itu. Pertanyaannya begini Pak Somad, atau yang ingin saya tanyakan adalah terbentuknya Provinsi Banten yang kalau dikatakan adakah selama ini itu tadi ketika terbentuknya Provinsi Banten salah satu makanan adalah politik. Nah, Pak Somad bagian dari guru sejarah Banten, guru sejarah, ada nggak selain tokoh elit politik yang mesti kita kemukakan yang terpenting tadi karena ada bagian sosial masyarakat atau masyarakat bawah yang mesti kita sampaikan kepada anak dalam hal reformasi pembentukan Provinsi Banten. Terima kasih Putri Titian Aura Kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Idisa Parti. Oh Didi. Oh mohon maaf Pak. Kita ada dua pertanyaan. Mungkin bisa dijawab sesingkat mungkin dan padat Pak. Siap. Mungkin Pak Saifuddin dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jim. Luar biasa pertanyaannya. Boleh tepuk tangan buat Pak. Baik Pak. Anggapan pada saat itu bahwa ini adalah kepentingan kelompok tertentu saja. Ya bagaimana cara membuktikan bahwa ini bukan kepentingan kelompok tertentu? Tentu harus banyak masyarakat yang mendeklar keinginannya, dan pada saat itu tidak hanya orang tertentu. Bahkan di daerah-daerah ini sudah banyak bermunculan, misalkan nanti pada Kosgalang, segala macam kayak gitu ya. Serang juga ada tuh, banyak di Lebak juga ada.
dan mahasiswanya juga ada gitu. Jadi semakin warnanya maju, semakin kelihatan bahwa ini bukan kelompok tertentu. Dan ketika ada unsur-unsur yang turun ke lapangan, kita pun hadir di sana dan kita pun mencoba mengambil bagian dari itu sekaligus untuk memperkenalkan diri kita dari unsur yang mana. Otomatis dengan begitu bahwa ini memang keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia, masyarakat Bandung. Ada memang beberapa yang bukan tidak mendukung sebenarnya, optimis, ngimpi Bandung jadi provinsi. Ada, tidak. Tapi kami yakin kalau kita berusaha, insya Allah jadi. Tentunya, di kalangan kami juga pada saat itu ada yang menolak untuk bergabung bersama-sama. Bahkan kami sempat bertengkar karena ditengarai gerakan provinsi Bandung disusupi oleh orang-orang dinama baru. Nah, ini sebab disebut dari diskusi dari kami. Mungkin kami diskusi bahwa begini, kalau kita masih mempermasalahkan seperti itu, maka kita akan lebih baik jadikan aja dulu. Nanti ada prinsip-prinsip sama yang ini. Akhirnya kami sama satu apa? Enggak, dia yang untuk akun. menjalankan Dia yang punya akun. Kan karena mahasiswa juga sempat terjadi ada tudingan-tudingan seperti itu. Tapi setelah kita buka, misalnya saya dipukul bagian dari jalanan, ada poin ini bisa jalanan, dan mahasiswa mungkin ada. Tapi setelah duduk bersama, kita cerita dari mana awal, kita bercerita seperti apa. Akhirnya kita saling ngomong. Kita oleh tadi bahwa itu kan itu kita jawab dengan bervariasinya masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka tidak ingin bagian dari provinsi. Itu Pak Didi. Siap, terima kasih. Pak, untuk pertanyaan yang ini cukupkan aja. Lanjut untuk pertanyaan. Baik, saya melanjutkan penjelasan Pak Ayat. Jadi gini Pak Didin ya, dalam pemahaman kita ada namanya teori orang besar dan orang kecil. Siapakah yang menjalankan satu atau siapa yang berperan dalam sejarah? Pertanyaannya, siapakah yang berperan dalam sejarah? Ada namanya teori orang-orang besar bahwa sejarah itu ditentukan oleh orang-orang besar, gitu kan? Tapi di belakangan ini kan kita sudah mengenal ada teori orang-orang kecil. Seperti kita kasih contoh, betapa terkenalnya peristiwa pemberontakan petani Banten 1898. Kenapa mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kok nggak disebut judulnya itu perlawanan ulama? Kan bisa aja. Ya mau santri bagaimana mungkin nanti jadi kenal orang gitu kan. Saya kira itu Pak Dini, terima kasih. Tambahan sedikit. Meskipun betul ya bahwa peran para elit juga sangat signifikan. Elit di kalangan suku, elit di kalangan mahasiswa. Karena tidak semua masyarakat bisa mengungkapkan keinginannya, merealisasikan gerakannya. Mesti ada yang membidani. Kita juga sangat berterima kasih kepada para psikolog luar biasa. Baik itu yang ada di Bandung, baik itu yang ada di Jakarta, di kabupaten kotanya segala macam, bahkan semuanya. Jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ini gerakan berjuta orang sebenarnya. Dan ini bukan hanya segelintir orang tertentu, bukan hanya mahasiswa tertentu, bukan hanya kelompok masyarakat tertentu, bukan. Belum lagi doa-doa mereka. Jadi makin menambah keyakinan kita bahwa ini adalah pergerakan besar, terutama yang kita lakukan pada jadi
Baik, terima kasih. Saya mau mengingatkan kepada peserta surat semuanya. Diskusi ini harus sudah diakhiri sekarang, Pak. Tidak, saya tahu ini diskusi ini sebenarnya masih harus panjang gitu kan, karena ini bahasanya menarik gitu. Saya mau mengucapkan terima kasih pada semua peserta, baik yang ada di luar jaringan dan yang ada di ruangan ini gitu. Materi-materi yang tadi itu bisa diakses oleh teman-teman semuanya. Ada di kolom komentar yang ada di Zoom. Kalau misalkan yang peserta yang ada di sini bisa ke Bang Capra kali ya, Bang Capra. Siap ya, nanti di. Untuk mungkin mau materinya apa gitu. Saya juga mau mengingatkan diskusi ini nanti diupload di channel YouTube Museum Negeri Banten, dan bagi para peserta dimohon untuk mengikuti laman Facebook Museum Negeri Banten dan Instagram @museumnegeribanten untuk mengetahui informasi diskusi setelahnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi untuk para narasumber yang hebat. Terima kasih untuk Muhammad ya, dengan Pak Saifuddin ya. Saya sebagai pembawa acara atas kehadirannya pada kegiatan seminar kali ini. Sebelumnya kita ada penyerahan cedera mata untuk kepada dua narasumber yang telah hadir. Untuk kedua narasumber, silahkan berdiri dulu. Ya, Pak Saifuddin sudah. Tapi untuk seremonial dulu, ya. Maka Bapak Saifuddin dulu, silahkan diterima. Ya, foto dulu, foto. Ya. Kamera ini. Oke. Salam dulu, ya. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, Pak. Satu, dua. Oke, salam. Oke. Baik, tepuk tangan. Baik, untuk buat moderatornya, ya silakan. Baik, tepuk tangan. Ya, mari untuk para narasumber dan moderator untuk foto dulu ke depan. Habis itu kan ya. Pakai masker. Ya. Ya, untuk peserta Karena dikliknya yang itu. Untuk peserta Ini semuanya berdiri. Untuk peserta di dalam Zoom mungkin bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita foto sesi bersama. Oke, tunggu, tahan. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Nanti slide. Tunggu, tahan. Untuk peserta belum banyak yang membuka kamera. Boleh dibuka dulu kameranya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak kepada seluruh peserta setia webinar Sejarah Banten. Kita akan bertemu lagi di seri webinar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 untuk sertifikat dan lain sebagainya nanti akan dihubungi pada waktu selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.